Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini aku lagi sarapan sambil ditemani lagu dari For Revenge Jakarta hari ini. Aku gak tahu cara bacanya nih. For Revenge. Pokoknya itu judulnya Jakarta hari ini. Di pagi yang cerah ini, aku ditemani lagu ini sambil memakan tipat santok. Kalau di sini sih namanya tipat santok, mungkin di daerah kalian namanya itu ketoprak ya. Ditemani kerupuk. It's so nice. Oke, untuk menjalani hari yang semangat dan hari pagi cerah ini harus dengan semangat yang membara. Bagi kalian yang sedang sibuk bekerja atau sedang menjalani aktivitas dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar di hari Senin cerah ini. Bayangin, hari Senin. Hari Senin ini orang-orang lain tuh bekerja gitu kan. Sedangkan aku itu di rumah, stay at home. Selalu di rumah. Untuk kalian yang sudah mulai sekolah offline, tetap semangat. Untuk kalian juga yang sudah mulai bekerja, semangat. Jangan lupa untuk istirahat dan jangan lupa untuk bahagia. Oke, di pagi yang cerah ini aku akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa menemani kalian dan memahami arti hidup lebih memahami tentang arti hidup. Aku ingin bercerita tentang kisahku yang terjadi kemarin. Jadi pada hari Minggu kemarin, sekarang tanggal berapa ya? Mau cek dulu. Hari Senin tanggal 31 Januari. Jadi kemarin tanggal 30 Januari. Oke, jadi kemarin itu aku pada hari Sabtu. Hari Sabtunya itu malamnya di hari Minggu. Apa sih aku? Oke, jadi hari Minggu secara tidak sengaja dan tidak tahu disebabkan oleh apa, asmaku kumat gitu. Pagi-pagi itu sekitar jam 2 pagi itu di hari Minggu, jam 2 pagi. Asmaku kumat dan aku bertahan nih karena aku gak mau ganggu orang tidur kan. Jarak rumah sakit dari rumahku tuh cukup jauh gitu. Sekitar 20 menitan atau 30 menitan, jadi cukup jauh gitu kan. Nah, aku berusaha bertahan, setiap aku tidur kayak udah susah banget nafas, sedangkan orang tuaku itu sedang tidak di rumah gitu. Aku harus minta tolong siapa untuk ngantarku ke rumah sakit. Hingga akhirnya aku hubungi di jam 4 pagi tuh, setelah jam 4 pagi tuh, jam 4 pagi, aku hubungin bapakku, terus dia bilang, aku lagi sakit gitu. Terus udah aku ke rumah sakit gitu. Tapi aku gak tahu sama siapa gitu. Nah saat itu lagi gerimis. Oke, aku lagi pilek juga. Satu lagi gerimis, jadi aku kayak siapa nih aku suruh nganter gitu kan. Aku asma kan, otomatis nggak bisa kena udara dingin kan. Tuh, aku mau ganti lagu sebentar. Oke. Jadi aku nggak bisa kesana kan, karena hujan gitu, gerimis. Jadi aku nunggu sampai jam 6, sekitar jam 6 pagi itu udah reda hujannya. Bapakku nyuruh untuk kakak sepupuku yang ngantar gitu. Akhirnya aku diantar ke rumah sakit oleh kakak sepupuku dalam keadaan kita abis hujan kan, udah otomatis dingin. Terus kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ya seperti biasa diberikan penanganan. Waktu itu aku lagi disuruh diam, jadi kayak rumah sakitnya tuh dibagi jadi dua kan, di UGD itu dibagi jadi dua tempat. Yang pertama di luar,
Jadi ini pintu masuk, baru masuk ada ruangan, terus baru masuk lagi, baru ada ruangan yang lebih luas lagi. Jadi aku mendapat di ruangan yang pertama dekat pintu masuk gitu. Nah, di ruang tersebut aku disuruh duduk, habis itu dicek tensi dan dicek suhu tubuh. Nah, pada saat dokter ngecek suhu tubuhku dan tensiku, itu ada satu keluarga langsung teriak-teriak gitu, dokter, 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 tapi dia masih kayak bahasa daerah ya, jadi aku translate pakai bahasa Indonesia. Dokter, tepat, tolong, coba gini, cepetin dokter, tolong dokter, kayak gitu. Dia teriak heboh banget dia di depan UGD gitu, dia heboh banget. Terus akhirnya dokternya sigap, terus kayak dibawain bankar ya namanya, terus ditidurin itu aku lihat karena aku posisinya diamnya itu di deket pintu masuk. Jadi pasien itu dibawa ke ruangan pertama gitu kan, diperiksa di ruang pertama tuh karena udah keluarga tuh udah teriak-teriak panik, dokter, terus dia kayak gimana goyang-goyangin badan si pasien. Ini pasiennya cowok, itu masih muda, cowok, terus digoyang-goyangin sambil menyebut namanya, bangun, kayak udah nangis, kacau, udah kayak keluarga tuh udah kayak nangis gitu loh, kacau, bangun gitu, digoyang-goyangin badannya tapi nggak ada reaksi. Akhirnya dokter terus ngecek terus dikasih pertolongan pertama gitu loh, udah dicek nggak ada nafasnya gitu, terus dicek dipompa gitu loh dadanya, kasih pertolongan pertama hingga akhirnya dibawa ke ruangan kedua gitu. Ruangan kedua itu ruangan lebih luas gitu, ada kayak tempat untuk orang pasien-pasien gimana ya, pasien-pasien yang kritis, nggak kritis sih, maksudnya butuh pertolongan pertama gitu lah. Dibawa ke dalam, dicek dalam ruangan itu, dicek hingga akhirnya dia meninggal. Dan yang paling bikin hidup bercanda itu adalah dia meninggal padahal kemarin tuh dia nggak kenapa-napa gitu. Sebercanda itu hidup gitu, keluarganya udah nangis bener-bener nangis kayak pasrah gitu loh, kayak teriak-teriak, udah nggak bisa ditolong. Dan kan tuh meninggal karena apa? Jadi ceritanya dia tuh jam 10 malam itu tidur, terus di jam 6 pagi itu dibangunin, kok nggak bangun-bangun, mukanya pucat. Jadi dia meninggal dalam keadaan tidur. Orang tuanya tuh nangis jadi-jadinya, orang tuanya tuh sampai, ya Tuhan, apa sih salahku, kayak gitu loh dia. Kenapa anakku bisa seperti itu? Dan ini anak keempat ya. Jadi dia ini si yang meninggalnya cowok, dia masih SMA, dia anak keempat. Dia juga punya kakak yang meninggal dalam keadaan yang sama saat tidur. Dua kakaknya itu kakak perempuan dan laki-lakinya itu meninggal dalam keadaan tidur. Misalkan bayangin gimana sakit hatinya orang tuanya gitu. Ketiga anaknya, dan sekarang cuma maybe mungkin ya sisa cuma satu, kalau nggak tahu, itu meninggal dalam keadaan tidur. Saat masalahnya apa ya, orang tua itu, bapak itu bilang, kemarin lo kita ngobrol cerita biasa, tapi dia nggak nyangka itu hari terakhir dia bertemu dan bercerita ngobrol sama anaknya. Gue pengen nangis sih, kayak sebecanda itu hidup. Kayak gimana ya, bercanda banget nggak sih ketika bayangin loh, kamu punya anak gitu loh, setelah dia nggak ada sakit, nggak ada bilang apa, terus pagi-pagi kita terbangun dalam keadaan dia sudah meninggal. Gimana sih perasaannya, sakit banget nggak sih? Kayak aku ngeliat itu kayak wow, bercanda banget. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan ajal menjemput. Nggak harus mesti sakit, nggak harus kecelakaan atau apa. Saat tidur pun kita bisa meninggal. Kayak aku nggak kayak, ya Tuhan, kenapa kayak kejam banget gitu loh. Masalahnya 3 anaknya juga meninggal dalam keadaan seperti itu, dan meninggalnya bukan maksudnya dalam keadaan dia masih kecil gitu, udah besar. Aku sebagai orang kayak, wow, ini sakit banget.
Aku aja yang orang luar melihat mereka histeris, melihat mereka teriak, kehilangan, saling berpelukan, itu kayak aku pernah berada di posisi itu kayak gitu. Kayak aku kebayang saat kakekku meninggal gitu, sama keadaan seperti itu, maksudnya tapi dalam keadaan kakekku meninggal karena sakit ya. Kita nggak pernah menyangka bahwa itulah hari terakhir, padahal paginya, siangnya, sorenya kita biasa-biasa aja gitu. Kita ngobrol santai gitu. Itu jadi satu hal yang aku dapatin dari kejadian itu, kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan akan menjemput, ajal akan menjemput, dan kita nggak akan tahu. Misteri hari esok itu penuh dengan kejutan, benar-benar penuh dengan kejutan. Aku sampai nggak bisa ngebayangin sih, sakit banget pasti. Nah, dari sana aku belajar bahwa seburuk-buruknya kalian, sehancur-hancurnya aku, jangan pernah memilih untuk bunuh diri. Oke lah, konteksnya ini berbeda, masalah dia meninggal karena aku nggak tahu dia meninggal karena apa, tapi yang aku tahu kisah itu dia meninggal pada saat dia tidur. Dia meninggal saat kita bunuh diri. Maksudku adalah seburuk-buruknya kita, sehancur-hancurnya kita, jangan pernah memilih untuk bunuh diri atau apapun itu, menyakiti diri sendiri lah. Jangan sampai kita stres dalam semua permasalahan kehidupan yang penuh dengan kebangsatan ini gitu loh. Jangan sampai kita stres karena banyak orang-orang yang sayang sama kita itu akan terluka, karena kamu adalah harapan mereka gitu loh. Kamu dilahirkan dalam keadaan baik-baik saja, dirawat, hari-harimu berjalan bersama mereka gitu, terus kamu pergi untuk selamanya, mereka tuh pasti sedih banget. Jadi sehancur-hancurnya apapun hidup kalian, jangan pernah memilih untuk mengakhiri kisah hidup kalian dengan bunuh diri atau menjadi stres gila dan lain-lain sebagainya. Kalian punya orang-orang yang sayang sama kalian, hargai hidup kalian. Karena kalian gak pernah tahu ketika kalian pergi, sesakit apa perasaan mereka. Itulah hal yang aku dapetin di kejadian itu. Aku ngerasa berharga banget tau gak sih sebagai manusia. Aku kadang-kadang ngerasa, kok aku sampah banget ya. Aku tidak melakukan apa-apa dalam hidupku. Aku masih kuliah, aku tidak bekerja, maksudnya tidak menghasilkan. Kayak hidupku ya gini-gini aja, kayak ngerasa sampah gitu loh kadang-kadang. Tapi setelah aku melihat kejadian itu bahwa aku tuh berharga. Kita tuh berharga. Di mata orang yang sayang sama kita itu berharga. Jika kamu merasa bahwa dirimu tidak ada yang sayang sama kamu, percayalah pasti setidaknya ada satu orang yang mengharapkan kehadiranmu di dunia ini. Oke, itulah pengalamanku di hari Minggu kemarin, tanggal 30 Januari 2022. Bayangin, awal tahun penuh dengan misteri dan luka. Untuk kamu yang lagi bekerja, sekali lagi untuk kamu yang lagi bekerja, tetap semangat. Jika ada tekanan-tekanan batin dari bos, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jangan terlalu menyakiti diri sendiri. Oke, sekian untuk hari ini, dan itu sekian juga yang ceritanya dapat aku sampaikan sambil menemani aku aduh batuk, makan ketoprak sama kerupuk. Padahal aku sesak ya asma, kenapa ibuku beliin ketoprak. Udahlah, makan aja kan. Oke, tetap semangat, dan bye.